kasus dugaan KDRT yang menyeret nama pemilik Biro Perjalanan Umroh ternama di Palembang, DS, memasuki babak baru. Sang istri, Gusti, melalui tim kuasa hukumnya membantah tudingan perselingkuhan yang dilontarkan pihak suami, dan justru mengungkap telah mengalami kekerasan psikis, fisik, hingga ekonomi selama 11 tahun pernikahan. Tim kuasa hukum Gusti menyebut kasus ini bukan sekedar konflik rumah tangga, tetapi persoalan perlindungan perempuan dan anak, yang kini tengah didalami pihak kepolisian serta mendapat perhatian dari DPRD Sumsel dan Dinas PPA. Tim kuasa hukum Gusti juga merespon balik terkait ungkapan kuasa hukum sang suami Dedi Suparman, owner tour travel umroh di Palembang, yang menyebut pemicu perseteruan hingga terjadinya KDRT adalah adanya hubungan asmara terlarang dengan sopir. Seperti yang disampaikan Haja Nurmala SHMH selaku kuasa hukum Gusti menganggap pernyataan tersebut hanyalah klaim sepihak dan perlu pembuktian lebih lanjut di muka hukum. Soal klaim perselingkuhan dari pihak Dedi, Nurmala juga meminta agar hak itu nantinya dapat dibuktikan. Di mana tudingan yang menyebut KF yang notabene sebagai anak buah dari DS yang diklaim telah dipecat juga patut dipertanyakan kredibilitas dari pengakuannya tersebut oleh pihak tim hukum Gusti. Masih dalam rangkaian perkara itu, Septalia Furwani SHMH menyebut bahwa pada Rabu 30 April 2025, pihaknya bersama dengan keluarga besar Gusti mendapatkan kesempatan bercurah hati langsung kepada anggota Komisi 5 DPRD Sumsel, yang juga turut dihadiri perwakilan dari Dinas PPA Sumsel, aktivis perempuan dan pihak terkait lainnya. Baik Nurmalah maupun Septa berharap agar persoalan ini dapat berakhir dengan baik, meski nantinya akan berujung mengandaskan rumah tangga kliennya dengan owner perusahaan Biro Perjalanan Umroh tersebut. Sebab menurut tim hukum Gusti dalam perseteruan antara kliennya dengan suaminya itu semestinya tidak perlu hingga berdampak terhadap hak-hak dari kedua anak mereka. Di lain pihak Alwis Gani Ketua Komisi 5 DPRD Sumsel yang dimintai tanggapannya membenarkan adanya permintaan dari pihak Gusti untuk dibuatkan rekomendasi di mana instansi terkait dapat memfasilitasi dapat bertemu dengan dua anaknya. Kami jelaskan ya, tadi kami tim kuasa hukum dari Ibu Gusti, alhamdulillah kami telah diterima dengan baik oleh Komisi 5 DPRD Sumsel terkait adanya beberapa hal yang kami sampaikan terhadap permasalahan Bu Gusti sama suaminya ya, karena masih berstatus suami istri. Kami ketika ke Komisi 5 kami mohon dari pihak Komisi 5 kiranya dapat memberikan dukungan ya kepada klien kami terkait satu permasalahan hukum, kemudian permasalahan anak. Karena klien kami ini sejak peristiwa tanggal 5 April sampai sekarang tidak diizinkan bertemu dan dilarang bertemu dengan anak-anaknya. Padahal kita tahu anak itu satu masih berumur 6 tahun, satu lagi masih berumur 2 tahun. Sehingga tidak ada alasan walaupun dia sudah di atas 12 tahun pun nggak ada halangan para pihak untuk bertemu dengan anak. Apalagi ya, sekalipun itu ditetapkan siapa hak pemeliharaan terhadap anak itu, maka tidak ada alasan hukum untuk menghalangi orang tua untuk bertemu anaknya. Nah, kami menyampaikan kepada DPRD, khususnya Komisi 5, juga hadir di situ ada Dinas PPA, ada juga Komisi Perlindungan Anak ya, kemudian ada aktivis perempuan. Kami menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan klien kami menyangkut tentang hubungan dia dengan anaknya. Kami meminta itu dan meminta juga kepada DPRD Sumsel agar ikut memantau dan memonitor terhadap kasus yang sedang dialami oleh klien kami ini, karena masing-masing pihak saya tahu sudah saling melapor. Kami menghormati proses hukum yang berlaku tentunya, tetapi proses hukum yang benar dan adil. Tidak ada tebang pilih, tidak, kita tahu hukum adalah panglima, maka hukum adalah hukum. Tetapi ini perlu diketahui, ini adalah peristiwa antara suami istri. Sebenarnya kalau dari hati saya yang paling dalam, saya ingin mereka ini walaupun terjadi yang terburuk, terjadi perceraian ya kita tidak ingin mereka gontok-gontokan sampai ribut sampai apa. Kami ingin, termasuk peserta juga ingin ini baik-baik. Kalaupun mau wajib cerai baik-baik.
Nanti kalau soal hak asuh anak ya perjuangkan di pengadilan, tapi ingat, siapapun yang mendapatkan hak asuh terhadap anak ini tidak berarti boleh menghalangi ibu kandungnya atau bapak kandungnya untuk bertemu dengan anak. Maka kalau ada, saya nggak habis pikir kalau ada PH yang menghalangi kliennya untuk mempertemukan anak-anaknya. Apalagi misalnya PH-nya perempuan, saya nggak habis pikir itu seorang ibu ya. Saya nggak habis pikir kalau itu ada PH, saya tidak menuduh PH mana. Kalau ada seorang PH yang menghalang-halangi anak untuk bertemu ibunya atau kliennya menghalangi agar anak tidak bertemu, saya nggak habis pikir. Kami berharap rekan-rekan media juga dapat memberitakan hal-hal yang positif karena ini adalah asalnya dari hal mereka ini pasangan suami istri, sekasur sebantal ya tidur itu. Kita dua beradik aja belum tentu kita. Kalau suami istri itu sebantal, kadang pun kita sekasur tidur bertumpuk dua kadang-kadang kalau suami istri. Nah, makanya sangat disayangkan kalau sampai gontok-gontokan seperti ini. Tapi kita tetap menghormati proses hukum, tapi proses hukum yang benar-benar objektif. Mungkin karena saya baru terima kuasa, mungkin Bu Septa akan menjelaskan lebih rinci lagi. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.